Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta dengan NIM 1904010194. Di sini saya akan membahas materi mengenai dasar pertimbangan metode pemilihan lokasi mata kuliah manajemen proyek dan analisis investasi. Baiklah, di sini kita akan membahas mengenai definisi lokasi, di mana definisi dari lokasi adalah letak, tempat atau penempatan suatu benda, keadaan pada permukaan bumi. Lokasi adalah tempat orang-orang pernah berkunjung. Lokasi dalam hubungannya dengan pemasaran adalah suatu letak atau tempat yang khusus dan unik di mana lahan tersebut dapat digunakan untuk berbelanja. Maka dapat disimpulkan bahwa lokasi yang dimaksud adalah suatu letak atau tempat yang tetap di mana orang bisa berkunjung untuk berbelanja. Tempat itu berupa daerah, pertokoan, atau suatu stand atau counter bar di dalam maupun di luar gedung. Lokasi yang strategis mempengaruhi seseorang dalam menimbulkan keinginan untuk melakukan pembelian karena lokasinya yang strategis terletak di arus bisnis dan sebagainya. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pemilihan lokasi. Menurut Teguh Asrianto, cara pemilihan lokasi yang lebih pragmatis menggunakan 3 langkah, yaitu yang pertama, memilih wilayah daerah secara umum, di mana untuk ini ada 5 faktor sebagai dasar, yaitu yang pertama, dekat dengan pasar, kedua, dekat dengan bahan baku, ketiga, tersedianya fasilitas pengangkutan, keempat, terjaminnya pelayanan umum seperti penerangan listrik, air, bahan bakar, dan yang terakhir, kondisi iklim dan lingkungan yang menyenangkan. Kedua, memilih masyarakat tertentu di wilayah yang dipilih pada pemilihan tingkat pertama, di mana didasarkan atas 6 faktor, yaitu yang pertama, tersedianya tenaga kerja secara cukup dalam jumlah dan tipe skill yang diperlukan. Kedua, tingkat upah yang lebih murah. Ketiga, adanya perusahaan yang bersifat suplementer atau komplementer dalam hal bahan baku, hasil produksi, buruh, dan tenaga terampil yang dibutuhkan. Yang keempat, adanya kerjasama yang baik antar sesama perusahaan yang ada. Yang kelima, peraturan daerah yang menunjang. Dan 6, kondisi kehidupan masyarakat yang menyenangkan. Dan yang ketiga yang terakhir yaitu memilih lokasi tertentu, di mana pertimbangan utama pada langkah ini adalah soal tanah. Adakah tanah yang cukup longgar untuk bangunan, halaman, tempat parkir, dan tidak boleh dilupakan adanya kemungkinan untuk perluasan. Dan materi selanjutnya yaitu faktor-faktor pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi dapat dianggap sebagai suatu keputusan investasi yang memiliki tujuan strategis, misalnya untuk mempermudah akses kepada pelanggan. Menurut Vandit Jiptono, pemilihan tempat atau lokasi fisik memerlukan pertimbangan cermat terhadap faktor-faktor. Yang pertama yaitu akses, misalnya lokasi yang dilalui atau mudah dijangkau sarana transportasi umum. Kedua, visibilitas, yaitu lokasi atau tempat yang dapat dilihat dengan jelas dari jarak pandang normal. Ketiga, lalu lintas atau trafik, menyangkut 2 pertimbangan. Yang pertama, banyaknya orang yang lalu lalang bisa memberikan peluang besar terhadap terjadinya buying, yaitu keputusan pembelian yang sering terjadi spontan tanpa perencanaan dan atau tanpa melalui usaha-usaha khusus. Yang B atau kedua, kepadatan dan kemacetan lalu lintas bisa juga jadi hambatan. Tempat parkir yang luas, nyaman dan aman baik untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4. Yang keempat, ekspansi, yaitu tersedianya tempat yang cukup luas apabila ada perluasan di kemudian hari. Yang terakhir yaitu kelima, lingkungan, yaitu daerah sekitar yang mendukung produk yang ditawarkan, sebagai contoh restoran atau rumah makan berdekatan dengan daerah pondokan, asrama, mahasiswa kampus, sekolah, perkantoran, dan sebagainya. Baiklah, itulah pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.